Saya percaya bahwa hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena berkat Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui medsos media ini. Kerinduan saya dari seluruh anak-anak Tuhan, bahkan seluruh masyarakat di bangsa ini, kita benar-benar berseru kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar hati kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini. Mari di dalam kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya share pada kesempatan siang hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan katakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Perut orang dikenyangkan, dengan dikenyangkan dengan hasil mulutnya. Di dalam kondisi yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita. Betapa pentingnya kita memiliki perbendaharaan kalimat yang membangun diri kita sendiri. Kita belajar untuk membangun perbendaharaan kalimat, yaitu perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan sebagai anak Tuhan, kita perkatakan perkataan iman, perkataan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kondisi ketika dari mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, maka dampaknya buat tubuh kita sendiri. Bahkan dampaknya buat orang di sekitar kita, keluarga, bahkan pelayanan, bahkan buat bangsa. Betapa pentingnya membangun perkataan-perkataan kebenaran. Sebab sudah ribuan tahun lalu, penulis Amsal menuliskan, saya berkatakan ini luar biasa. Dalam kondisi virus dan krisis ekonomi, banyak orang yang putus dalam hubungan pekerjaannya. Banyak orang yang mengalami kegalauan, kekalutan. Banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan. Apa yang akan terjadi? Sampai kapan pergumulan virus ini akan berakhir? Tetapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan negatif yang akan membuat tubuh kita jadi lemah, yang akan mempengaruhi orang di sekitar kita, bahkan akan mempengaruhi satu kekuatan yang lain sehingga membuat kita menjadi lemah. Sehingga firman Tuhan katakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ternyata mulut ini punya peran penting sekali di dalam perjalanan hidup manusia. Saya tidak mengajarkan perkataan positif sih, tetapi saya ingin membawa kita mengeluarkan perkataan-perkataan iman, yaitu perkataan kebenaran firman Tuhan. Contoh, ketika Yesus dicobai, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan katakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai Tuhan, Yesus katakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan ketika iblis mencobai, Yesus katakan jadikan batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan Yesus tidak peduli dengan perut kita. Bukan Yesus tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Tetapi kita melihat bahwa jawaban Yesus tujuannya ini adalah bahwa betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan kita meminta-minta, tetapi bahkan kita juga menjadi berkat dengan karunia, dengan berkat yang Tuhan kasih kepada kita beraneka ragam. Tetapi firman Tuhan katakan tidak akan dibiarkan orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan untuk meminta-minta. Jadi hari-hari ini kita perlu perkataan iman. Contoh, kita percaya Indonesia pasti ditolong Tuhan. Saya percaya dengan perkataan kita percaya Tuhan pasti menolong Indonesia. Perkataan ini kita bangun terus-menerus. Kita perkatakan bangsa kita juga diberkati, pemerintah dapat mengatasi ini. Kita perkatakan juga bahwa dokter-dokter yang menangani pasien-pasien
yang kena virus, kita perkatakan bahwa mereka ini pasti menangani dengan baik. Nah, kita selalu perkatakan perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Kenapa, saudara? Ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, maka membuat kita bisa bergairah. Kalau kita melihat seseorang yang mukanya tidak berseri, mukanya hidup dalam tekanan, lalu kita perkatakan perkataan melemahkan buat orang itu bisa menjadi lemah. Tetapi ketika kita jumpa dengan orang dan orang ini berada dalam muka yang kelihatannya penuh dengan tekanan dan pergumulan, tapi kita katakan engkau pasti ditolong Tuhan, engkau hidup penuh kemenangan, engkau hidup penuh dengan kelepasan, maka orang itu beroleh semangat untuk dia bangkit, saudara. Demikian juga betapa pentingnya hari-hari ini kita menjaga perkataan, karena perkataan mempengaruhi hal-hal yang besar dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara, salah satu contoh ketika bangsa kita merdeka, ada banyak sekali pahlawan-pahlawan seperti Pak Jenderal Sudirman, Diponegoro. Mereka berbagai macam pahlawan-pahlawan yang berusaha untuk membela bangsa kita sebelum bangsa kita merdeka. Semua berusaha membela, banyak yang mati, banyak yang ditembak akibat daripada mereka berjuang agar bangsa Indonesia merdeka. Namun kita melihat ada hal yang beda yang dibuat oleh yaitu Soekarno-Hatta dan timnya. Mereka beranikan diri tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mereka berani deklarasikan Indonesia merdeka. Pada saat mereka deklarasikan Indonesia merdeka, Indonesia masih dijajah. Indonesia masih berada dalam tekanan jajahan. Ya, bahkan Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun, Belanda ratusan tahun, banyak sekali. Pada saat mereka mendeklarasikan Indonesia merdeka, pada saat itu penjajah masih ada. Mereka ada dalam tekanan, berada dalam perbudakan, diperbudak, benar-benar diremehkan. Tetapi kuasa perkataan, kuasa deklarasi daripada Soekarno-Hatta dan timnya, mereka berani deklarasikan. Beberapa tahun kemudian diakui oleh internasional bahwa Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Dari sini kita belajar bahwa kuasa perkataan itu dapat mengubah sesuatu. Ya, saya tidak mengajarkan kita untuk perkataan-perkataan positif, tetapi perkataan dengan iman bahwa Tuhan Yesus pasti menolong bangsa kita. Tuhan Yesus pasti menolong kota kita, menolong keluarga kita. Dan hari ini saya ingin perkatakan, ketika Soekarno-Hatta dan timnya mendeklarasikan kemerdekaan, walaupun masih ada dalam jajahan, walaupun masih ada dalam perbudakan, dijajah, tetapi dengan berjalannya waktu, Indonesia benar-benar dalam sejarah hidup bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Saudara punya kasih, teman-teman, sahabat, firman Tuhan datang kepada kita. Kita dikenyangkan dengan hasil mulut kita, dikenyangkan dengan hasil mulut kita, dan kita dikenyangkan juga oleh hasil bibir kita. Ya, hasil bibir. Mungkin kita kesal, mungkin kita kecewa dengan orang lain, tetapi hari-hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus menjaga perkataan bibir kita, karena bisa menjerumuskan kita, bisa membawa kita kacau, karena bibir kita tidak benar. Ada seorang yang punya pengaruh besar, ada seorang punya otoritas besar, tetapi karena dengan perkataannya banyak orang tinggalkan, banyak orang meninggalkan orang sendiri. Kenapa? Karena perkataannya dia tidak bisa menjaga. Ada waktunya kita harus berkata-kata, ada waktunya ya kita harus berdiam diri. Saudara kekasih, mulut ini punya pengaruh besar, mulut ini punya peranan besar dalam satu komunitas, satu keluarga, gereja, bahkan perusahaan, bahkan bangsa. Mulut punya peranan penting. Mulut punya peranan, bisa menghancurkan, bahkan bisa membangun. Mulut bisa melemahkan, bahkan memberikan orang pengharapan. Mulut membawa orang bisa memberi harapan yang luar biasa. Dan mulut juga membuat orang putus harapan. Kenapa? Karena mulut dan bibir ini mempunyai peranan penting sekali. Saudara kekasih, ayat 21 dari Amsal 18, ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam kondisi krisis yang sedang merajalela hari-hari ini di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa, benar-benar kita harus mengendalikan perkataan kita. Kita minta kepada Tuhan, karena memang kecenderungan manusia itu suka ngomong dan ngomong. Ya, tetapi hari ini saya ingin katakan, ada waktunya kita harus bicara, ada
Ada waktunya kita tidak perlu banyak bicara. Kenapa saudara? Karena pada saat kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, itu bisa melemahkan kita. Bahkan orang juga ya bisa melihat kita, kenapa orang ngomong banyak, tetapi ya tidak sesuai. Saudara, hari-hari ini kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita minta Tuhan menuntun hidup kita agar kita selalu menggemakan. Kita harus menguasai lidah kita, saudara. Ayat firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Kita satu contoh yang kita tidak baca semua, Markus pasal yang ke-11. Ketika Yesus berjalan dan melihat pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Dan pada saat itu pohon itu jadi mati. Kenapa saudara? Daripada kebenaran. Yesus berkata, engkau tidak berbuah. Dia bukan tidak berbuah, tetapi pohon itu, pohon ara itu jadi mati. Ya, jadi mati. Kenapa? Karena perkataan saudara. Ayat yang terakhir di dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 4 mulainya, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, memanggil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menggerai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara kekasih, lidah punya peranan penting. Yakobus menuliskan, Yakobus dan Amsal juga punya penulisan yang sangat luar biasa. Kehidupan mereka beda ribuan tahun, tetapi pewahyuan yang didapatkan oleh penulis Amsal dan pewahyuan yang didapatkan oleh Rasul Yakobus luar biasa. Dia membandingkan, ya kapal yang besar namun bisa dikendalikan oleh jurumudi. Saudara, dan di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan Yakobus 3 tambah 5 di sana ayat 5. Lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara, lidah punya peranan penting hari-hari ini. Saya berdoa biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setiap sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan saya berada di tempat ini bersama dengan hambanya yang baik, Pastor Yopi bersama keluarga yang menyambut saya. Saya berdoa biarlah Tuhan bekerja. Dan saya tahu bahwa hari-hari ini kita butuh perkataan-perkataan iman, saudara. Kita butuh, saudara. Bukan perkataan iman, bukan seperti dukun. Bukan, saudara. Saya katakan perkataan iman itu bukan perkataan dukun. Perkataan iman, kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita perkatakan berkat buat kota kita. Kita perkatakan berkat buat Indonesia. Kita perkatakan berkat kesembuhan buat seluruh teman-teman yang kena virus corona di bangsa kita. Kita perkatakan Tuhan pasti menolong kehidupan bangsa kita dalam krisis ekonomi yang hari-hari ini merajalela. Saudara kekasih, betapa pentingnya saya berharap biarlah setiap perkataan kita hari-hari ini, kita jangan salahkan siapa-siapa. Pemerintah sekarang kelelahan untuk bagaimana jalannya untuk mengatasi krisis ini. Dokter pun hari-hari ini sudah banyak kelelahan untuk menangani pasien. Dia sangat mengerikan. Mereka berhadapan dengan pasien. Kalau mereka salah-salah tangani, mereka juga kena dan meninggal, saudara. Saudara, hari-hari ini, mari kita rapatkan barisan. Suami, istri, anak-anak, keluarga. Teman-teman, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, sebab kita tahu hanya Tuhan Yesus Kristus menolong keluarga kita dan menolong keluarga besar, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia bersama dengan pemerintah yang ada. Saudara kekasih, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya pada kesempatan ini. Mari Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan hari ini pas ulang tahun GBPS Yobel Tanjung Pinang. Saya sering katakan Yobel Center Tanjung Pinang Indonesia. Hari ini saya perkatakan biarlah gereja GBPS Yobel Tanjung Pinang dan seluruh keluarga besar GBPS Yobel Tanjung Pinang, senior Pastor Johnson yang adalah sepupu bapak saya yang ada dan semua keluarga yang ada, berdoa biarlah dengan hari ini ulang tahun GBPS Yobel Tanjung Pinang.
Kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat anugerah Tuhan, berkat kemuliaan Tuhan di dalam krisis ini. Saya percaya ada kebangkitan rohani terjadi di GBP Siobel Tanjung Pinang. Saya berdoa biar SDM Tuhan bangkitkan untuk pengembangan pelayanan ini, bersinergi dengan gereja-gereja di seluruh Tanjung Pinang, gereja-gereja disebabkan di negara-negara lain. Doa saya berkat Tuhan tercurah bagi keluarga besar GBP Siobel Tanjung Pinang. Gue berdoa biar Tuhan bekerja. Dan hari ini juga melalui media ini, keluarga saya juga yang ada di Pulau Rote, di NTT, di Jakarta, bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini doaku, keluargaku biar keluarga yang dekat dengan Tuhan. Mari kita hari-hari ini perkatakan, kita berseru kepada Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kenapa? Pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus. Demikian keluarga besar Dabelsi, seluruh mitra yang ada, biarlah kita berdoa Jakarta, Dabelsi, bahkan seluruh anak-anak Tuhan masyarakat, kita ditolong, disertai oleh Tuhan. Saudara kekasih, mari kita berdoa hari-hari ini. Kita jangan kecewa dengan kondisi. Kita jangan kesal. Kita jangan galau berlebihan. Karena yang bisa membangkitkan semangat kita, diri kita sendiri. Yaitu dengan hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah dimanapun kita berada. Yaitu doa yang sungguh-sungguh. Dan kita menyembah Tuhan. Doa saya, biar anugerah kasih setia Tuhan menyertai. Hari ini kau berdoa, keluarga besar GBP Siobel Tanjung Pinang, ulang tahun, Tuhan berkati seluruh anak-anak Tuhan, seluruh teman-teman yang melihat melalui media sosial ini. Doa saya, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi seluruh keluarga besar hamba-Mu, bahkan keluarga besar anak-anak Tuhan, keluarga besar Belsi, bahkan keluarga besar bangsa Indonesia. Kau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertolongan Tuhan, pertolongan bangsa Indonesia dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Amin.